Selamat sore Bapak, Ibu, dan juga rekan-rekan sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih karena telah bergabung bersama di acara webinar HR Forward pada kali ini.
Suatu kehormatan bagi saya, Gabriela Purnamasanti, yang akan membawakan webinar dengan tema rekrutmen di tahun 2023, seberapa penting kandidat experience. Tentunya tema ini yang akan kita bahas di acara HR Forward pada kali ini. Dan untuk Bapak dan Ibu dan para partisipan yang mungkin baru pertama kali datang di acara HR Forward ini mungkin belum tahu apa itu HR Forward. Nah, HR Forward merupakan suatu komunitas dan program webinar gratis yang bertujuan untuk membagi informasi dan berdiskusi mengenai topik terkini, tentunya bersama dengan para praktisi yang sudah berpengalaman. Acara ini tentunya tidak dapat terlaksana tanpa adanya para sponsor kami. Yang pertama adalah Elabram. Elabram merupakan konsultan sumber daya manusia yang memberikan service recruitment, payroll, dan juga HR outsourcing. Elabram telah berpengalaman selama lebih dari 20 tahun di Asia Tenggara. Kemudian untuk sponsor kami yang kedua adalah Xdiv. Xdiv adalah aplikasi produktivitas perusahaan yang memiliki fitur project management tools, employee self-services, dan juga chat. Tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada para narasumber kami hari ini yang sudah hadir, yaitu Bapak Denny Suryana, selaku Regional Human Capital Head of Bank Mega TBK, Regional Banjarmasin, Bapak Noah Gutegara Sebastian, Head of Learning and Employee Experience of Home Credit Indonesia, dan Bapak Bibi Asda Putra, selaku VP of People at Finco. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada community partner kami, yaitu Event Jakarta. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita kembali lagi ke tema kita hari ini, yaitu rekrutmen di tahun 2023, seberapa penting kandidat experience. Tentunya kandidat experience adalah pengalaman kandidat selama proses rekrutmen berlangsung dalam suatu perusahaan, mulai dari bagaimana mereka mendapatkan lowongan hingga onboarding. Sehingga apa saja yang harus dipersiapkan perusahaan untuk 2023 nanti? Tentu saja tema ini yang akan kita bahas bersama dengan narasumber kita yang memang sudah sangat expert di bidang rekrutmen. Siapa saja mereka? Nah, daripada penasaran, langsung saja akan saya bacakan profil masing-masing narasumber kita pada sore hari ini. Yang pertama ada Bapak Denny Suryana selaku Regional Human Capital Head of Bank Mega TBK Regional Banjarmasin. Memiliki pengalaman sebagai manajer SDM perusahaan di industri finance dan teknologi. Pak Denny telah menggeluti dunia HR sebagai praktisi sejak tahun 2010. Terampil dalam pembinaan, kebijakan SDM, pengembangan SDM, pelatihan, dan juga rekrutmen sumber daya. Noah Gutegara Sebastian, Head of Learning, Culture, Engagement, and Employee Experience of Home Credit Indonesia. Pak Noah adalah seorang profesional di bidang SDM, manajemen strategis, dan proses bisnis. Beliau telah berpengalaman di bidang HR selama lebih dari 12 tahun di bidang industri jasa di sepanjang karirnya. Pak Noah juga telah memimpin proyek internasional lintas fungsi, serta menetapkan proses perekrutan hingga penghentian SDM. Yang ketiga, Bibi Asda Putra selaku VP of People at Finco. Pak Bibi berpengalaman sebagai HR, khususnya di bidang brand awareness, employer branding, marketing communication, public relations sejak tahun 2006. Nah, itu tadi adalah sedikit lah ya info tentang pembicara kita pada sore hari ini. Sebelum kita mulai diskusi kita hari ini, saya mau sapa dulu nih pembicara-pembicara kita yang sudah hadir nih. Bapak-bapak sehat? Halo Bapak-bapak, Pak Denny, Pak Noah, dan Pak Bibi. Sehat, Bang. Halo. Sehat ya. Halo, Bibi. Ya, sehat. Ini saya paling cantik nih di sini. Siap ya Pak untuk menyampaikan tentunya dan juga sharing bareng sama kita di sini ya Pak ya. Oke. Ya. Oke. Baik, karena pembicara kita ketiga-tiganya sudah siap, mungkin kita langsung saja lanjutkan ke panel diskusi kita pada sore hari ini. Dan saya mau meriman lagi, perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu partisipan yang sudah hadir di acara SR Forward kali ini, apabila nanti ada pertanyaan atau ada yang ingin disampaikan, boleh langsung dituliskan di kolom chat dan nantinya di akhir sesi tentunya akan dijawab oleh ketiga narasumber kita hari ini. Untuk mendapatkan kandidat yang terbaik, perusahaan haruslah paham bagaimana cara menarik mereka. Salah satu cara untuk menarik kandidat terbaik adalah dengan memahami kandidat experience saat proses rekrutmen berlangsung. Proses rekrutmen adalah proses dua arah.
Kandidat dan perusahaan sama-sama bisa menilai sisi baik dan buruk yang ada. Kandidat pasti akan melihat perusahaan saat mereka mulai melamar ke perusahaan tersebut, di mana pengalaman tersebut bisa menjadi positif ataupun negatif. Pengalaman yang baik tentunya juga berdampak baik bagi perusahaan, karena kandidat mendapatkan kesan yang baik tentang perusahaan, di mana ternyata perusahaan tersebut berhasil membuat citra baik bagi kandidat. Sebaliknya, pengalaman yang negatif akan menimbulkan kesan yang buruk dan juga akan berdampak negatif bagi perusahaan. Untuk membahas lebih lanjut mengenai topik hari ini, kita akan langsung memulai sesi diskusi hari ini dengan para narasumber yang sudah hadir, dan kita akan memulai dari Pak Denny. Sore Pak Denny. Oke, kita langsung lanjut ke pertanyaan ya Pak ya. Ya, silakan. Menurut Pak Denny nih Pak, bagaimana pengaruh kandidat experience terhadap citra perusahaan? Silakan Pak Denny. Baik, terima kasih Mbak Gabriel untuk waktunya. Kalau menurut saya, kandidat experience itu sangat-sangat penting ya untuk meningkatkan citra perusahaan. Dari beberapa jurnal, dari beberapa ini yang saya baca, kandidat experience ini sangat membantu perusahaan untuk meningkatkan image-nya perusahaan. Nah, ada laporan yang menyatakan bahwa 80% kandidat dengan pengalaman proses rekrutmen yang tidak memuaskan menyatakan bahwa mereka itu akan membagikan cerita mereka, akan sharing pengalaman buruk mereka itu kepada rekan-rekan mereka nih. Nah, dan dari 80% itu, 30%-nya mereka akan secara aktif terus-menerus menceritakan pengalaman buruk mereka ini nih ke lingkungannya, baik itu melalui media sosial atau ketika ngumpul gitu ya dengan teman-temannya, mereka akan menceritakan nih. Nah, dari buruknya pengalaman ini, dari istilahnya itu marketing melalui verbal ini akan sangat berpengaruh ya terhadap citra perusahaan ya. So jadi menurut saya kandidat experience ini sangat penting untuk meningkatkan citra perusahaan di mata pencari kerja ya. Oke, baik Pak. Jadi tentunya kedepannya juga berlangsung untuk citra dari perusahaan itu sendiri ya Pak ya? Betul, akan sangat berpengaruh erat gitu ya. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Denny. Kalau menurut Bapak Noah, bagaimana Pak? Menurut Pak Noah, pengaruh kandidat experience terhadap citra perusahaan, silakan Pak Noah. Kalau menurut saya sih candidate experience itu sebenarnya bukan cuma buat candidate ya. Jadi kalau misalnya tadi bicara soal citra perusahaan, sebenarnya itu kayak secondary objective gitu. First objektifnya kan sebenarnya adalah gimana cara menarik orang-orang yang tepat dengan culture-nya perusahaan juga. Baik atau buruknya experience kan kadang relatif ya. Misalkan nih perusahaannya memang perusahaan multinasional, required speaking English. Terus kandidatnya pas datang nggak bisa bahasa Inggris gitu. Itu kan sebenarnya hal yang normal ya. Tapi bisa jadi kandidat yang nggak ngerti itu akan bilang, kok perusahaan ini expect gue interview pakai bahasa Inggris sih. Dan itu kan sebenarnya natural selection aja gitu. Jadi balik lagi ke candidate experience tadi ya, harus balance ya. Jadi target utamanya adalah tetap dapetin orang yang tepat, tapi journey-nya seperti apa itu juga didasarkan dari itu gitu. Jadi nggak serta-merta kandidat mau apa kita harus ikutin juga maunya. Itu dulu mungkin, Gaby. Oke, berarti lebih ke both ways ya? Ya. Dari kandidat juga memahami seperti itu. Yes. Menurut Pak Bibi, silakan Pak Bibi, bagaimana pengaruh dengan kandidat experience terhadap citra perusahaan? So, candidate experience, I think because of my tenure of work itu mostly di startup ya, Mbak Gabriel. Jadi, I think itu bukan penting sih for us, is more into survival needs. Candidate experience itu bisa define whether we going to be succeeded or not in the past time and effort ya. Simply karena especially di startup, well, practically speaking, talentnya itu aja. You want to find someone yang very great in creating product, ya talentnya nggak mungkin nyampe 100 anyway gitu. Jadi once you have a very shitty candidate experience, whether kayak salah panggil nama, emailnya salah nama atau apapun itu, ya setuju sama yang tadi disampaikan sama Pak Denny ya. The candidate can never endingly speak about it.
Dan apalagi dengan zaman sekarang udah sosial media di mana-mana ya, they can literally as easy as a finger snap, foto something atau rekam something terus upload ke sosial media, ada di akun gosip Instagram atau startup, ya udah, that's all. Udah, there's going to be very very challenging for us to get the better candidate next. Jadi candidate experience itu bisa jadi shaping how our future gonna be. Jadi ya, I think itu bukan satu hal yang bisa apa ya. Jadi kita bukan bilang itu penting nggak penting, itu emang thing to do ya, must have. Itu Kurang lebih fundamental, gitu. maksudnya pasti akan terjadi dan maksudnya bisa menjadi bentuk masa depan perusahaan juga ditentukan dari itu gitu ya Pak ya? Kayak talentnya nambah, tapi nambahnya kan nggak segitu banyak. Ketika mereka udah di level tertentu, they are willing to choose, oke, habis ini gue pindah ke industri mana, habis ini aku pindah ke company mana gitu. Kalau dia literally denger company X itu ya, itu experience gue kemarin nggak bagus gitu, they will tell. Dan yang ngomong ini kan biasa jadi orang yang influential ya, high level candidates. Satu orang high level candidates bisa speak to another 3 high level candidates, ya udah itu bakal snowballing, and that's it. That's how itu bisa shaping the citra perusahaan in the future ya Pak ya? I think so. Oke. Baik, terima kasih Pak Bibi, terima kasih Pak Denny dan Pak Noah buat tanggapannya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua nih. Kira-kira apa saja indikator yang dapat dijadikan tolak ukur kandidat experience yang baik? Mungkin bisa dimulai dengan Pak Noah. Silakan Pak Noah. Saya mungkin bisa sharing kalau konteksnya kayak manajemen trainee program gitu ya, Gaby ya. Kebetulan Home Credit baru initiate lagi tahun ini, dan candidate experience indikatornya dari mana sebenarnya bisa dilakukan even pas lagi hiring proses juga gitu. Jadi di Home Credit kita coba bikin hiring prosesnya itu one day hiring gitu ya. Jadi mulai dari proses dia kenal Home Credit itu apa, FGD sampai interview itu di hari yang sama gitu. Dan waktu itu ada 20-an orang yang udah diseleksi sebelumnya datang ke kantor kami, dan setiap dia selesai satu stage kita tanya langsung ke mereka gitu. Karena dari awal kan kita mau jual Home Credit itu unique selling point-nya adalah kalau masuk Home Credit you will learn a lot of things, you will learn new things gitu. Jadi yang kita tanya juga itu sama, do you learn something dari proses sebelumnya gitu. Jadi pas kita sempat bikin ada satu open house di mana mereka belajar nggak cuma Home Credit itu apa, tapi kayak financing company itu kerjanya kayak gimana sih. Bahkan terminologi bisnis udah kita address dari awal gitu. Kita pengen lihat juga tuh reaksi mereka gimana. Dan surprisingly orang-orang yang lolos sampai tahap akhir, mereka yang bisa get that point gitu ya. Mereka bilang langsung ke saya waktu itu pas dikumpulin di satu ruangan, I learn a lot of things dan gue nggak expect Home Credit ternyata segitu besar dan banyak banget yang gue pelajarin bahkan cuma dengan 2 jam interaksi doang gitu. Dan itu berarti kita dapat reassurance sih, oh we are actually capturing the right people gitu sih. Jadi itu yang paling simple yang bisa dilakukan ya. Tanya langsung, mereka dapat nggak sih unique selling point yang kita tawarin. Oke. Jadi dengan menanyakan langsung kepada kandidatnya ya, dari situ sudah bisa ditarik kesimpulan gitu ya? Betul, sesimpel itu sih yang paling sederhana. Pak Denny, bagaimana nih Pak? Oke, kalau indikator sih kalau yang biasa kami lakukan, kalau dari perspektif saya, kalau indikator keberhasilan ya dijadikan tolak ukur kandidat experience itu yang pertama itu kalau dari sisi perusahaan ya, dari sisi perusahaan itu dia bisa nge-grab banyak kandidat yang potensial ya, nggak asal kandidat nih, kandidatnya yang potensial. Kenapa? Karena makin banyak makin bagus citra perusahaan itu pasti akan makin banyak orang yang akan melamar atau tertarik dengan perusahaan kita gitu ya. Nah, sedangkan kalau dari sisi si pencari kerja, misalnya pencari kerja itu pasti yang mereka harapkan itu ketika mereka ngelamar itu mereka tahu nih jabatannya ini yang kita lamar ini apa, kerjaannya seperti apa, job desk-nya seperti apa gitu, transparan lah ya dalam hal ini. Yang kedua terus mudah dari sisi si pelamar itu untuk apply untuk apa tuh mereka
tidak sulit gitu. Dalam arti misalnya di satu perusahaan itu mereka sudah menyiapkan satu website yang khusus untuk apply, mereka tinggal klik apply, upload berkas di situ, nggak jelimet gitu ya. Yang selanjutnya ya kesetaraan memperlakukan setiap kandidat itu dengan sama, mau posisinya apa, mau dia backgroundnya seperti apa, semua sama nih diberlakukannya gitu ya, diperlakukannya. Mungkin itu ya kalau dari saya. Oke, jadi dari perusahaan ada dan dari employee-nya juga ada ya Pak ya? Saya dari dua sisi. Oke, kalau menurut Pak, ya, Pak Bibi? Well, going to be straightforward, kalau bicara indikator yang bisa dijadikan tolak ukur untuk candidate experience, well, most of startups possibly use their certain metrics ya. Tapi itu hanya akan dikasih sama employee yang literally udah on board. Jadi ini nggak ex-candidate ya, ex-candidate udah jadi employee. We always ask them, how do you feel about your recruitment process? 1 to 10, scale-nya kira-kira you put what scale gitu. Oh 6, oh 4, kenapa gitu. Apa yang bisa diimprove? Oh kelamaan mas, oh kepanjangan, oh skill testnya kelewat nggak masuk akal gitu. Itu yang selalu kita coba improve ya. Dan itu biasanya either ada yang quarterly, ada yang semesterly, tapi jarang annually gitu. Ada sih beberapa mungkin. Tapi yang lebih tricky adalah cari indikator kalau itu kandidatnya nggak jadi karyawan ya, nggak berhasil di hire atau nggak jadi di hire. Itu, well, practically speaking, I'm going to be very honest with you, bisa dikasih survei, tapi what's the timing? Nggak mungkin kandidat udah di reject, gimana mas mbak proses interview? It's going to be difficult. Either mereka bakal kasih fake answer atau nggak mau jawab sama sekali. Jadi daripada buang-buang waktu, we mostly don't do that. Tapi kayak bukan berarti terus kita nggak peduli juga. Most of the times pasti kayak kita ngelihat dari minimal ada 3 hal ya. Yang pertama kandidatnya reply. Yang kedua, there is no our name in any akun gosip Instagram yang mentioning startup life in a bad way. Dan yang ketiga, ketika kita dapat kandidat yang somehow ketika kita tanya when the first time you know about us, dan they say dia tahu dari kandidat yang sebelumnya diproses. I think itu 3 indikator kalau kita bisa bilang belum tentu 100% sukses, but I think we are already on the right track. Tapi kalau yang pertama lebih alat ukurnya itu buat karyawan yang udah on board ya, kita selalu tanya proses rekrutmen mereka terdahulu seperti apa. I think itu sih indikator yang mungkin bisa dijadikan tolak ukur candidate experience kita itu udah waras apa belum gitu. Kurang lebih begitu sih Mbak Gabriela. Berarti lebih ke arah employee yang sudah on board ya, yang jelas fix gitu ya. Yep. Jadi kita melakukan penilaian kembali dari employee-employee yang sudah berhasil on board di perusahaan gitu ya Mas Bibi ya? Yep. Oke. Baik, selanjutnya menurut dari masih Pak Bibi ya, menurut profesi dari Pak Bibi ini, perspektif dan pengalaman Bapak, apakah terdapat perbedaan kandidat experience antara perusahaan startup dengan yang sudah mature? Silakan Pak. Lebih ada idiot ya kalau aku bilang nggak ada. So definitely ada. Kebetulan aku pernah di corporate, but maybe cuma sekitar nggak nyampe 4 tahun. Ada bedanya, tapi I think itu bedanya bukan better or not ya, tapi emang beda aja gitu, beda realm-nya. So I think kalau pertanyaannya perbedaannya ada, ya pasti ada. Cuma memang mungkin perbedaan itu lebih ke arah managing expectation ya. When you apply for a startup, terus you expect disapa di resepsionis, dikasih teh, terus masuk ke ruangan, dan kemudian ada psikotesnya, ya you expecting wrong. Sama seperti when you apply to a very established corporate, tapi berharap skill test yang interaktif, berharap ngobrolnya bisa casual, bisa manggil lo gue di ruang interview. Iya. Also like ngaco gitu. Jadi I think ada bedanya pasti, tapi nggak ada yang better atau worse. It's just a matter of expectation ya. Kandidatnya mau punya ekspektasi seperti apa nih, itu yang mungkin perlu di set up ya. I think a bit research about that is going to be help any candidates for it. I think that's all sih Mbak Gabriela. Ya, jadi lebih ke tahu background dari company itu juga penting ya, Mas. Jadi maksudnya kita manage our expectation kan kita harus tahu juga nih kita dengan siapa nanti akan deal-nya, kita dengan siapa nanti akan wawancaranya gitu. Jadi lebih ke how to manage the expectation ya. Ya, correct. Kalau menurut Pak Noah, perspektif dan pengalaman Bapak nih, apa ada nggak sih perbedaan candidate experience startup or yang udah mature gitu? Silakan. Saya join Home Credit dari perusahaan yang umurnya udah 150 tahun, itu FMCG. Masuk ke Home Credit yang umurnya waktu itu masih 7 tahun. Jadi
sebenarnya kayak corporate tapi rasanya startup gitu. Jadi masih baik banget yang bisa di-build. Terus yang kerasa bedanya ya soal speed ya, speed of decision making terutama. Oke. Jadi kalau misalnya di established company yang tadi ya udah mature banget, decision makingnya kan layernya pasti lebih banyak ya. Dan untuk misalnya ini kalau misalnya ngomongin teknis ya, untuk scheduling orang-orang ini akan lebih sulit juga gitu. Ya. Jadi itu yang beda banget karena kalau misalnya di home credit, karena kita sama-sama aware bahwa speed itu matters gitu ya, kita rebutan sama banyak company lain. Jadi untuk sepakat kita bikin tandem interviewnya cuma 2 kali aja, itu sesuatu yang mudah banget di agree bareng gitu ya. Dan selain speed of decision making, kayak cuma itu sih yang beda ya, in terms of teknis segala macam sebenarnya masih sama. Tapi ya kita kan dikejar, ya mungkin teman-teman yang backgroundnya recruiter di sini yang dengerin pasti kebayang ya, misalnya waktu itu pas saya jadi HR BP sebulan disuruh cari 20 orang gitu. Nggak mungkin kan 20 orang itu dicari dalam waktu secepat itu kalau misalnya masih layering proses interviewnya. Gitu sih, Gaby. Lebih ke speed of decision making dan juga teknik scheduling paling ya. Ya. Oke. Menurut Pak Denny, dari perspektif dan pengalaman Bapak nih, kira-kira Kalau apa ada perbedaan? Oke, saya sepakat dengan Pak Bibi, dengan Pak Noah tadi ya. Jadi memang kita jangankan di perusahaan startup sama yang udah established ya, di perusahaan sama-sama beda apa, sama satu level pun misalnya sama-sama established tapi perusahaannya beda, itu akan beda ininya ya, apa, feel-nya ya. Misalnya si Bang A dengan Bang B ini akan beda nih ininya, apa, kandidat experience-nya. Nah, sepakat dengan Pak Noah tadi bahwa kita itu kalau dilihat dari ininya lebih banyak di pengambilan keputusan siapa yang akan kita ambil nih, lebih banyak di situ. Karena seperti di tempat saya layernya cukup banyak nih, untuk misalnya kita mau agree kita rekrut yang ini nih, cukup panjang layernya, nggak cuma satu orang tapi keputusan beberapa orang, dan ini yang banyak makan waktu itu di scheduling. Nah, ini sih yang ininya ya, apa perbedaannya lebih di situ sih. Lebih di scheduling ya Pak ya? Ya, karena kan biasanya apalagi kalau untuk posisi manajerial itu kan cukup panjang ya ininya, prosesnya. Oke, baik. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Apa saja pengaruh kandidat experience terhadap pelamar kerja? Pak Denny, silakan Pak. Pengaruh kandidat experience terhadap pelamar kerja. Nah, kalau menurut saya, kalau pelamar kerja sudah punya experience yang bagus dengan kita, dia pasti akan merekomendasikan, paling tidak itu merekomendasikan, bercerita ke teman-temannya bahwa apa, di perusahaan ini proses rekrutmennya enak loh, happy loh, kita ada dibikin gamification, ada disambut dengan baik seperti itu. Terus kita nggak nunggu lama nih gitu, HR-nya misalnya aware dengan kita, ketika kita datang kita langsung disambut, kita nggak nunggu lama gitu ya. Kalau menurut saya sih seperti itu ya. Jadi akan direkomendasikan pasti ya Pak ya? Iya, betul. Kalau menurut Pak Noah? Ini apa aja nih Pak? Pengaruh langsungnya pasti ke decision making-nya si kandidat juga ya. Karena kalau misalnya kandidatnya oke, dan kita juga suka, kita kan pengennya dia join gitu. Tapi kalau misalnya ternyata ada 1-2 hal yang dia ngerasa gak nyaman gitu ya, misalnya kayak kecepatan kita ngerespon kalau misalnya dia ada pertanyaan gitu. Itu hal kecil tapi kan kayak ini company serius gak sih sama gue gitu. Ya. Itu kan sesuatu yang kecil tapi penting banget di decision making dia gitu. Jadi jadi kita harus keep accountable, terus juga responsif sama dia. Tapi sebenarnya kalau kita mau speaking fairly juga ya, kan nggak semua kandidat komen atau misalnya feedback itu to be honest perlu kita dengerin juga. Gak tau nih Pak Denny sama Mas Bibi agree apa enggak ya. Karena kalau misalnya kandidat itu juga ternyata emang nggak cocok sama kita, bisa aja dia ngomong apapun gitu kan. Saya ambil contoh waktu itu pas lagi one day hiring tadi yang saya sempat cerita, ada satu kandidat yang
setiap kita lagi sharing gitu ya soal business financing itu kayak gimana, dia nanya terus. Tapi nanya terusnya tuh nggak kontekstual, jadi kayak benar-benar ini kita pertanyakan juga, kandidat mau ngapain sih gitu, Iya, nanya-nanya terus, tapi jadi agak bothering teman-teman yang lain juga. Dan di situ saya berani bilang ke dia juga gitu di depan semuanya, oke, I think you already have enough questions, let's move on to the other persons gitu. Tetap respectful, tapi juga harus clear gitu ya, bahwa yang kayak gini tuh nggak acceptable. Dan kebetulan dia juga nggak lolos gitu. Tapi itu jadi bagus buat teman-teman yang lain gitu, karena ngelihat bahwa company ini tegas ya kalau ngelihat ada sesuatu yang bothering people tuh we do something gitu, nggak dibiarin gitu aja. Itu juga mungkin gesture yang implicitly bisa dilakukan dan diterima dengan baik untuk kandidat-kandidat yang emang kita udah serp gitu ya. Gitu sih gitu. Jadi lebih ke memilih feedback dari kandidat itu juga penting ya, Mas? Betul, soalnya kalau misalnya ada 4.000 kandidat kita proses terus semuanya kita dengerin capek juga sih. Iya. Gitu. Jadi mending kita denger orang-orang yang memang kita targetin aja, dan agree sama poinnya Mas Bibi tadi. Better yang didengerin tuh malah yang udah on board. Karena kan itu udah afirmasi bahwa orang-orang ini nih yang cocok gitu. Ya, They supaya matters juga. the most gitu. Itu sih. Ya, betul. Ternyata penting juga ya memilih-milih feedback dari kandidat ya, gitu untuk citra perusahaan. Dari Pak Bibi, silakan Pak Bibi. So, kalau pertanyaan lebih ke apa saja sih pengaruh kandidat experience terhadap pelamar kerja, I think it's going to be quite similar sama pertanyaan pertama tadi ya, pengaruh kandidat experience terhadap citra perusahaan. Jadi, pada dasarnya, kita akan treat semuanya fairly sih. Aku nggak bisa bilang mewakili yang lain, tapi mungkin most of startups, at least my current working company at least, ada simply, let's say we have a very shitty candidate, like completely off gitu ya, terlepas nanti rekruternya pasti punya banyak masalah ya, bakal ada one-on-one spesifik gitu, karena kita bakal take a very seriously ketika ada kandidat yang diproses tapi nggak nyambung. Itu bakal jadi a big turn off factor. It can even kill the recruitment on that day in particular, bahkan sebarbar itu ya. Kayak for example, you been text nyari sales yang dicari engineer gitu, bercanda atau gimana tuh, itu bisa jadi hari terakhir recruiter. Ketika itu sengaja ya. Jadi itu sebenarnya nggak segitunya sering. Tapi kalaupun nanti kita dapat yang kandidatnya, pasti ada aja ya kandidat yang apa tuh bahasa sopannya aku nggak tahu ya, tapi ya nggak cocok lah. Unfortunately, I think kita juga terpaksa untuk tetap ngasih a good experience at certain point. Jadi walaupun kita udah tahu in the very first 7 minutes, aduh ini kandidatnya udah nggak masuk. Kita nggak bisa yang okay, I think that's all, that's done. Kayak mungkin kita bisa cut dengan Oke, Mas atau Mbak, we only have 2 more questions for you gitu. Ya kalau dia notice, mungkin dia sadar ya, dia udah nggak went well di rekrutmen, tapi kayak we still treat them with respect ya, karena we never know si kandidat kroco tadi ternyata anaknya siapa, punya network ke visi yang mana, bisa say something, dan kemudian tukang gosip banget masukin di Instagram tukang gosip tadi, itu jadi apa ya, biang kerok buat kita. Jadi candidate experience, I think it's a good thing to put as a concern ya, dan whether the candidate is good or bad. Kayak it's more into nggak apa-apa deh tim rekruternya dapat bad experience daripada kandidatnya, despite the output. Kurang lebih mungkin seperti. Jadi ya itu something yang we will put as a main consideration ya during the entire recruitment or selection process gitu, Mbak Gabriela. Oke, berarti lebih ke kalau misal ada case seperti itu dibalikin ke rekrutmen, how to handle dengan orang-orang yang mungkin salah kayak gitu, dan bagaimana akhirnya nanti mereka tetap mendapatkan good experience ya dalam proses itu. Itu malah kayak jadi salah satu yang nilai tambah ya, gimana caranya dia di reject pun masih mau nge-refer. Yes. Itu cara juga sih, salah satu cara dari perusahaan untuk bisa menimbulkan citra yang baik ya, Pak Bibi ya. I think so. Oke. Saya lanjut lagi untuk Bapak Denny. Menurut Bapak, seberapa penting penggunaan assessment tools terbaik dalam proses rekrutmen? Silakan Pak Denny. Assessment tool, kalau menurut saya sih cukup penting ya. Assessment tool itu bisa membantu menciptakan good experience ya. Biasanya kan kalau pakai tool assessment, kita untuk
prosesnya itu akan lebih smooth, akan lebih cepat gitu. Dari sisi perusahaan juga bisa dapat kandidat yang sangat-sangat kompetitif misalnya untuk posisi tersebut gitu. Dari sisi kandidat mereka akan dapat experience yang mungkin lebih baik gitu ya, karena mereka nggak lagi menggunakan proses manual atau nggak yang istilahnya itu yang konvensional gitu ya. Oh iya ya. Mm-mm. Berarti kalau untuk kandidatnya mereka bisa tidak merasakan proses secara manual, istilahnya lebih mudah gitu ya Pak ya dengan assessment ini, dan perusahaan tentunya bisa mendapatkan good CV lah, good Iya. profile gitu ya dari untuk. Oke, baik. Menurut Pak Noah, silakan Pak. Kalau tadi pertanyaannya assessment tools terbaik, agak bingung juga yang terbaik itu yang kayak gimana. Karena pasti kan sesuai tujuan aja ya. Dan kebetulan kalau misalnya balik lagi ke konteksnya perusahaan saya sekarang, karena belief-nya itu culture fit, yang perlu dicek duluan. Jadi proses interviewnya misalnya ya, saya juga baru belajar pas di Home Credit tuh ternyata possible ya kita nge-interview satu kandidat bareng-bareng sama tim member kita gitu. Jadi pengaruhnya apa ya? Pengaruhnya juga supaya kandidatnya juga bisa get the vibes gitu ya. Oh, timnya kayak gini. Potential friends gue di kantor orang-orangnya kayak gini gitu. Jadi assessment tools itu agak susah ya, Gaby, kalau saya bilang ada yang terbaik apa enggak. Tapi pastinya berpengaruh besar balik lagi ke unique selling point apa ya mau di share di situ gitu. Jadi kalau misalnya anggaplah kalau misalnya di Home Credit speed itu karena culture-nya perusahaan kami juga speed itu penting. Jadi speed of the hiring process juga harus kelihatan gitu. Seberapa cepat kita ngasih tahu hasilnya, keterima apa enggak, seberapa cepat kita juga kasih offering, itu nunjukin banget gitu ya Home Credit itu company seperti apa. Itu sih yang jadi concern utama. Jadi balik lagi ke perusahaan itu memiliki unit point sales seperti apa ya yang menentukan untuk Oke. Dari Pak Bibi? Terkait untuk assessment tools, mungkin kalau di startup itu mostly assessment tools-nya lebih less psychology ya, tapi more technical, dan bisa lebih tepatnya mungkin hampir jarang sekali ada yang psychological assessment, tapi itu semuanya technical assessment, skill test, and skill test berlapis. Dan I think seberapa penting, itu benar-benar hampir nggak ada posisi yang nggak ada skill testnya ya, Mbak Gabriela. Jadi kalau penting apa enggak itu mungkin bukan penting, itu necessary. Karena ada banyak hal yang memang kita pengen lihat nih, karena kalau talking is easy ya. Tapi ketika kita melihat, as simple as ketika dia bahkan recruiter sekalipun, what is your most confidence area to source? Oh, dia bilang, let's say I'm looking for PR. Okay, can you find me 3 good PR in the very first 3 minutes? Gitu, give me the profile gitu, kasih aja, ngobrol, kasih CV-nya gitu, bisa nggak? Jadi I think itu lumayan penting ya, karena lagi-lagi kita mungkin startup karena mungkin buffer time-nya lebih dikit ya, nggak kayak corporate, mungkin lebih stabil, lebih mature. Di startup ketika when we make mistake, it's biasanya cost-nya gede banget. Jadi of course gimana caranya ngereduksi itu. Ketika ada assessment, kita bisa jadi berlapis-lapis. Cuman karena butuh waktunya cepat, biasanya nggak pakai assessment yang panjang-panjang. Skill testnya juga benar-benar cuma pertanyaan A, B, C yang dijawab, bahkan dikasih time frame. In 24 hours, in 6 hours, kira-kira seperti itu. Jadi itu penting sih untuk ya 2 hal. Yang pertama untuk make sure kandidatnya nggak nyasar. Dan yang kedua ya to save both of our time ya, both the recruiter dan also the candidate. Gitu Mbak Gabriela. Jadi itu bukan hanya penting tapi perlu ya Pak ya? Yep. Oke. Noted. Understood. Oke, kita next pertanyaan selanjutnya. Apa yang menjadi tolak ukur perusahaan mengukur candidate experience? Nah, ini kita akan berbicara tentang tolak ukur nih. Dari Pak Noah, silakan Pak Noah. Tolak ukur candidate experience. Kalau misalnya candidate experience-nya baik, kalau misalnya tadi konteksnya manajemen training, I expect next year kalau misalnya kita bikin program yang sama,
number of candidate-nya akan jauh lebih banyak gitu ya. Tadi kayaknya Mas Denny juga udah sempat mention itu ya. Jadi kalau tahun ini ada 4.000, anggaplah tahun depan bisa dapat 6.000, 7.000. Itu yang paling visible gitu ya. Tapi juga bisa dilihat nanti seberapa banyak sih perbedaan waterfall-nya gitu. Waterfall itu dalam arti berapa banyak yang lolos ke tahap FGD, berapa banyak yang lolos ke tahap interview. Kalau misalnya ternyata makin banyak, kita bisa rest assured sih, berarti kayaknya ini adalah investasi dari apa yang udah kita lakukan di tahun ini gitu. Itu sih yang paling top of mind aku saat ini ya, Gabriel. Oke, baik. Terima kasih Pak Noah. Untuk Pak Bibi? Kalau bicara tolak ukur perusahaan ya, jadi candidate experience-nya good or bad, ini kayaknya tadi aku udah agak-agak overspill ya di pertanyaan kedua ya. Jadi ya ini sama dengan tadi udah aku jawab sih. I think tolak ukurnya ada dua ya. Yang pertama kalau dari kandidat yang udah on board, which sudah jadi ex-candidate become employee, itu as simple as our recruitment satisfaction index scale-nya berapa 1 to 5. Target kita 4, dari dia 3 sekian, average-nya berapa, itu sudah jelas alat ukurnya gimana. Setiap perusahaan pasti punya kebijakannya sendiri, punya pertimbangannya sendiri buat bikin their own tools. Yang kedua dari bukan karyawan ya, dari eksternal. Nah itu yang tadi aku bilang dari 3 hal sih, kita nggak bisa mengukur secara persis, is going to be challenging. Sebenarnya itu bisa dari seberapa sering kita dapat kandidat apply because of referral point dari kandidat yang lama. Terus yang kedua, adakah kita dalam 1 tahun dapat reapply candidate? Dan yang ketiga, whether we been mentioned by social media in a positive or negative way. Sebenarnya ada satu tambahan lagi, tapi ini aku kan nggak bisa sebut merek ya. Jadi ada satu aplikasi ya yang biasanya cukup populer nih di kalangan startup buat ngerating atau nge-review startup. Minimal rating kita di aplikasi itu tinggi gitu. Oh, jadi ada aplikasi sendiri untuk menilai itu ya? Ada cukup populer gitu. Oh, ini. Gitu. I think semua orang di sini tahu gitu. Oh, oke. Ya kita rating di situ bagus deh gitu. Tapi Gitu. itu at least itu poin terakhir lah ya Mas. Yang pertama referral dan juga reapply dari candidate yang sudah apply ke sebelumnya. Betul. Baik. Itu. Oke. Pak Denny, silakan Pak Denny. Sebetulnya sudah terjawab dari Pak Noah sama dari Pak Bibi ya. Jadi tingkat antusiasme pencari kerjanya seperti apa sih yang apply ke kita gitu ya, itu bisa kita lihat berhasil nggak sih experience kandidat di kita itu. Terus yang kedua tuh tadi referral, betul no, kalau orang udah puas kan tadi akan menyampaikan ke rekan-rekannya yang lain ya bahwa di perusahaan ini seperti ini gitu ya. Ya. Nah terus juga lama tidaknya satu posisi mungkin yang terisi ya. Misalnya tadinya ada satu posisi yang kosong nih, dengan kita minta referral ke teman-teman yang sudah di dalam, cepat nggak sih terisinya gitu. Karena kan kalau dia udah puas nih, tadi kan bisa kita lihat dari experience yang di internal nih, dari employee experience-nya, dia bisa referensiin nggak ke orang. Kalau dia bisa referensiin berarti referensi kandidat experience di tempat kita cukup bagus gitu. Nah, itu terus juga yang selanjutnya mungkin dari selain itu berapa banyak orang yang memiliki kompetensi yang kita butuhkan itu bisa apply ke kita nih. Ini yang agak ini ya, kalau menurut saya strong point-nya bisa di situ ya untuk tolak ukurnya. Kenapa? Karena kalau makin banyak orang yang kompeten, orang yang sesuai dengan kualifikasi kita masuk, berarti ya ininya kita berhasil gitu. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi lebih ke yang dari poin-poin ini lebih ke seberapa banyak yang mengapply ya? Iya. Ini. Oke. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Kita next ke pertanyaan selanjutnya. Untuk Pak Noah, seberapa berpengaruh penilaian personal HR di luar tools yang digunakan selama proses rekrutmen? Kita biasanya gate pertama ya. Jadi kalau misalnya di gate pertama udah nggak oke ya, nggak akan lanjut ke gate berikutnya gitu. Ya sekrusial itu sih peran kami di HR ya. Dan terutama kan HR itu biasanya di-expect untuk assess culture fitness-nya. Jadi biasanya kita bilang juga soft skill gitu ya.
Dan itu pasti tergantung company masing-masing. Kalau misalnya kayak di Home Credit misalnya yang kami cari orang yang curious, entrepreneurship-nya bagus gitu ya, self starter, terus juga kalau misalnya dikasih ikan tuh langsung ngejer gitu ya. Jadi punya rasa haus yang besar juga untuk belajar, sama resilient gitu, tahan banting ya. Jadi kita HR fokusnya di situ. Kalau di Home Credit untuk melihat ada nggak ya evidence itu di past experience-nya kandidat ini. Dan kalau misalnya memang nggak ada, ya udah nggak perlu kita paksain juga gitu. Dan ini juga penting kita align sama line manager ya, atau si hiring manajernya. Karena pengalaman saya dulu pas handle tim IT misalnya, mereka biasanya kalau interview itu fokusnya lebih ke technical, which is wajar gitu ya, technical tes itu jadi mandatory gitu. Tapi ternyata mereka lupa sama sekali bahwa potensi terus kecepatan belajar juga sebenarnya matters gitu, karena untuk cari orang yang punya skill yang up to required level tuh nggak gampang juga kan gitu. Jadi peran HR juga untuk meyakinkan line manager soal pentingnya mengukur potensi, pentingnya mengukur learning agility, supaya ya kita bisa close lah kandidatnya, nggak kayak ya tahu lah ya kalau teman-teman yang di recruiter, aduh ini ditolak mulu gitu ya sama hiring manager gitu, kapan beresnya gitu kan. Jadi kita harus punya influence sebesar itu juga ke hiring manager. Oke, jadi pentingnya influence juga ya Mas ya, berdampak ke hiring ininya, prosesnya. Oke, kalau menurut Pak Denny silahkan Pak. Seberapa pengaruh ya penilaian personal HR Iya, betul. terhadap proses rekrutmen? Nah, kalau menurut saya sih sangat berpengaruh ya. Kenapa? Karena selain kita pakai tools, kita juga saat ini nih kalau di tempat saya itu secara personal HR juga melakukan proses ini ya, diskusi, interview itu ya, itu sangat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan kita apakah orang ini akan jadi kita ambil atau tidak. Ya karena kadang kala misalnya kita dari sisi hasil psikotes atau apa itu bagus nih, tapi ketika kita ajak diskusi, kita menemukan beberapa hal yang ini nggak fit nih, sesuai dengan yang disampaikan tadi Pak Noah, bahwa kita juga kadang-kadang cari fit untuk culture-nya ya. Nah itu seperti itu sih Pak. Jadi penting ya Pak ya? Penting. Baik. Kalau menurut Pak Bibi? Ya kurang lebih mirip sama yang udah disampaikan sama Pak Denny ya, sama Mas Noah. Jadi seberapa penting personal judgment-nya dari recruiter ya? Well, it's a defining factor. You make mistakes, you say something inappropriate, that's all, udah gitu. Nggak ada, kita kasih kepercayaan penuh ya 100% sama teman-teman people partner atau recruiter yang processing candidates. Ketika misalnya ngerasa ada red flag dari kandidatnya, like let's say red flagnya throwing bad jokes atau mentioning something yang sifatnya political, atau malah godain recruiternya gitu. Udah sih, itu mau skill testnya bagus, mau profilnya oke, ya udah itu udah big no sih. Jadi I think itu defining factor sih. Karena kan ketika ketemu sama user expect-nya kandidatnya udah nggak punya problems in culture fit, in personal fit, tapi ya udah biar dia bisa fokus sama udah technicalnya gimana nih. Kalau marketing dia langsung bahas ATL sama BTL marketingnya gimana, dia nggak mau lagi bahas tentang orangnya gimana, cocok nggak kerja sama dengan orang seperti ini gitu. Ketika udah already pass from us, dia udah dapat profil itu, orangnya seperti A, B, C, D, kurang lebih seperti itu. So it's defining. Oke. Baik, paham. Oke, terima kasih buat jawabannya kepada Pak Bibi, Pak Noah, dan juga Pak Denny. Untuk diskusinya ya, kita akan lanjut ke sesi selanjutnya yang seperti tadi saya sudah mention, bahwa kita akan menjawab nih pertanyaan dari para audiens yang sudah terkumpul di saya saat ini. Ada banyak pertanyaan sih Pak. Oke, saya akan bacakan ya. Untuk pertanyaan yang pertama ada dari Kartika.
Ditanyakan ke Pak Bibi. Selamat sore semuanya, saya ingin bertanya, apakah digitalisasi atau modernisasi memiliki pengaruh terhadap candidate experience? Jadi ini tentang Digitalisasi dan modernisasi. modernisasi. Mungkin maksudnya ketika semua proses rekrutmen itu terjadi online ya, Betul. digital, sangat berpengaruh. Jadi berpengaruhnya ada sisi bagusnya, ada sisi negatifnya ya. Tapi mungkin aku coba bahas dari coba keduanya ya. Kalau dari sisi recruiter pastinya, on the HR perspective, Mm-mm. practically it's become easier. So recruiter bisa interview more people, less Mm-mm. time. Mm-mm. Tapi mungkin kualitinya, sejago-jagonya dia interview orang, is going to be decreasing. The quality of interview is going to be losing ya. Dan second part dari candidate kan itu ngerasa is going to be much more convenient ya. Kalau dulu mesti interview on the spot, datang ke kantornya, jam berapa, jangan sampai telat. Aduh, gue nggak tahu di sana naik bus nomor berapa gitu. Mm-mm. Sekarang kan all you have to do ya open your laptop, masuk ke Google Meet, udah that's it. Effortnya lebih sedikit. Well, even based on psychology science saja, something yang effortnya lebih sedikit, lebih nggak long lasting, ada possibility for that kan. Jadi ya itu lebih bikin tim HR-nya jadi harus lebih putar otak buat gimana caranya untuk bisa maintain the candidate for the entire pipeline. Karena kita nggak tahu kapan kader itu bisa pergi tiba-tiba gitu. Kalau Mm-mm. dulu mungkin is going to be ada, tapi mungkin rare. Tiba-tiba udah datang interview 2 kali, interview ketiga nggak datang, nggak ada kabar. Ya, Ini banyak. kantornya di Wanaherang gitu ya. Ini bukan merek ya, nama tempat gitu. Jauh gitu. Ini orang datang dari arah Tangerang, itu bisa-bisanya interview ketiga nggak datang, nggak ada kabar. Tapi ketika itu online itu sangat mungkin sekali terjadi. Mm-mm. Dan kemudian quality of interview juga going to be different kan. Kita bisa lihat langsung gesturnya. Ya. Mungkin torso ke atasnya baik-baik aja ya, tapi torso ke bawahnya kakinya gemeteran, goyang-goyang mulu gitu. Oke, kenapa ya di pertandingan dia selalu nervous ya. Dan bahkan kita bisa dapat input dari resepsionis gitu. Mas, yang tadi kandidatnya kasar sekali gitu. Hati-hati Oke. sampai kayak gitu-gitu bisa killing the process juga. Tapi kan ketika interview kita nggak tahu ya. Jadi prosesnya lebih challenging, dan kemudian karena kalau nggak bisa di mitigate the challenge-nya, akhirnya kita akan dapat kandidat atau prosesnya jadi tidak lebih baik ketika kita masih before pandemi, I think. So I think Mm-mm. kurang lebih seperti itu sih bedanya ya. I hope that answer the questions. Ya, jadi lebih ke challenge-nya ke quality ya. Yep. Di CV-CV yang datang gitu, how to maintain the quality of the CV gitu. Oke, buat Kartika semoga menjawab pertanyaannya. Terima kasih Pak Bibi buat jawabannya. Kita next ke pertanyaan selanjutnya, ada dari Fadil. Menanyakan pertanyaan ini untuk Pak Denny dan Pak Noah. Kita mulai ke Pak Denny terlebih dahulu. Apakah latar belakang industri berdampak terhadap penerapan candidate experience? Silahkan Pak Denny. Industri terhadap ini ya kandidat experience. Kalau menurut saya sih beda industri, beda ini cara melakukan hiringnya ya. Sebagai contoh, saya dulu pernah di industri media, hiringnya itu lebih cepat. Dia kenapa? Karena tidak perlu banyak checking background checking apa gitu ya, yang lebih detail. Kalau di industri, misalnya di industri perbankan, background checkingnya itu berlapis-lapis ya, ada apa-apa gitu ya. Nah, jadi jelas akan sangat berpengaruh terhadap kandidat experience. Beda industri, beda cara misalnya tadi background checkingnya, cara handle misalnya psikotesnya, apanya akan beda, pasti akan berbeda gitu ya. Kalau dari saya sih seperti itu. Oke, jadi bagaimana dia nanti approach dengan industri A, dengan industri B, pasti juga berbeda ya Pak ya? Berbeda, iya. Ya, oke. Kalau menurut Pak Noah? Kalau dari sisi industri, ya tadi mungkin di speednya bisa aja beda gitu ya. Tapi kalau saya tadi reflect lagi, mungkin bukan industrinya yang matters ya, tapi kayak value perusahaannya misalnya. Kayak value perusahaannya itu sebenarnya apa sih? Gitu. Jadi kalau misalnya value perusahaannya adalah entrepreneurship, berarti candidate experience-nya harus nunjukin itu dari awal gitu. The way the hiring manager interview, the way HR juga nge-interview, itu
bakal ditentukan soal value apa yang dicari ya. Terus kalau misalnya memang kita mau convey ke candidate bahwa perusahaan ini butuh ya sesimpel kayak butuh orang yang berbahasa Inggris. Jadi ngetes bahasa Inggrisnya jangan pas di akhir. Itu kan bener-bener kayak udah telat kan, kandidatnya udah ngelewatin banyak proses, tiba-tiba ini harus pakai bahasa Inggris. Ya. Ngecewain banget ya. Jadi dengan misalnya sesimpel kita bikin job ads lah ya pakai bahasa Inggris, itu juga udah ngefilter sendiri kan. Itu udah nunjukin perusahaan kita nyari apa gitu sih. Jadi value itu yang mungkin lebih defining ya daripada industrinya. Jadi value-nya ya, Ya. yang berpengaruh secara signifikan. Ya. Baik, terima kasih Pak Noah dan juga Pak Denny untuk jawabannya. Kita next ke question selanjutnya adalah pertanyaan untuk Bapak Denny. Dari Ade, izin bertanya, apakah ada tips untuk meningkatkan atau membangun positif candidate experience ya Pak? Terima kasih. Silakan Pak Denny. Kalau tips untuk meningkatkan kandidat experience, kalau menurut saya sih tipsnya yang pertama, kita sebagai HR, sebagai orang yang akan bersentuhan langsung dengan si kandidat, yang harus kita lakukan ya kita pertama tuh melakukan hiring itu dengan cepat ya. Dalam arti cepat itu ketika ada CV masuk ya kita segera proses, kita segera review, sama prosesnya sebisa mungkin kalau yang sudah pakai web base ya, jadi bisa dicek bisa kita update secara continue. Misalnya saat hari ini dia prosesnya itu udah sampai di mana, misalnya ini tuh yang panjang ini ya prosesnya ya, udah sampai di mana, apakah prosesnya masih nunggu interview atau seperti apa, terus apakah kandidat ini nanti misalnya setelah selesai prosesnya apakah dia lolos ataupun tidak, itu sebisa mungkin diinfokan ke si kandidat. Jangan sampai kandidatnya itu nunggu-nunggu ini prosesnya seperti apa atau menggantung gitu ya. Jadi kalau menurut saya dari sisi HR-nya harus lebih aware, harus lebih care dengan si kandidat kalau menurut saya. Oke. Lebih care dengan kandidat. Baik, terima kasih Pak Denny. Kita lanjut ke question selanjutnya dari Sinta kepada Pak Bibi dan Pak Noah. I have probing question for hiring manager as mentioned. How would you manage the benchmark of candidate experience of user interview states, as is it not a rare occasion the candidates having not as best experience or even withdraw after user interview? Thank you. Dari Pak Bibi. Jadi, itu biasanya kan kesialan recruiter ya. Semuanya berjalan dengan baik-baik aja, ketemu sama user, Mas atau Mbak saya withdraw ya gitu. So I think before those things happens, it's always important buat recruiter, any recruiter, even headhunter sekalipun, know exactly siapa usernya. Kalau perlu diinterview dulu. Ketika usernya challenging, aku nggak bisa bilang hal buruk ya, bilangnya challenging, itu udah jadi mandatory banget ketika ketemu sama kandidatnya on your session, itu harus di brief ya. You will meeting with this person. This is his or her strength, this is his or her point of elaboration possible, dan kemudian this is tips-nya dia kurang lebih seperti ini. Dan just being very transparent on it, dan in a hope kandidatnya lebih punya bekal ya ketika move forward sama user yang let's say nauzubillah min zalik itu gitu, nggak sampai withdraw. Dan on the other hand, ketika udah dapat kandidatnya anyway, itu juga jadi bakal painful ya sebenarnya, tapi ya ini necessary ketika ketemu kondisi yang atau circumstances yang seperti itu. Kita juga harus ketemu sama usernya juga. This candidate may be very, let's say, talkative, but he or she is segala macam. Jadi kayak kita langsung ngasih tahu aja sama user kalau ada beberapa yang mungkin lo bakal turn off sama this candidate, but the point is he or she is good. Go give it a chance gitu. Jadi dengan 2 briefing ini, hopefully diskusi yang terjadi itu lebih less likely to happen, walaupun itu nggak cocok, kandidat sampai withdraw. Jadi itu ada kebutuhan untuk pre-interview usernya, dan kemudian harus ada pre-briefing untuk si bot ya, dari user maupun kandidat. Kurang lebih seperti itu sih kalau dari aku ya. Oke. Thank you Pak Bibi. Pak Noah, silakan.
pas banget pernah ada kejadian kayak gitu. Dan ini kan tergantung company masing-masing apakah ada recruiter dan juga HRBP ya. Tapi sebenarnya ini effort yang sebenarnya kayak bisa tetap dilakuin kedua belah pihak gitu. Jadi yang pertama, kita butuh curious juga ya, sebenarnya si hiring manager ini preferensinya seperti apa, dan itu baru ketahuan sebenarnya ketika ngelihat cara dia interview. Gitu. Jadi tandemin si hiring manajernya, even for the first or the second candidate itu critical menurut aku ya. Kalau misalnya apalagi kalau kita belum tahu banget hiring manajernya seperti apa. Ya. Terus yang kedua yang ngebantu juga kerja sama kita dengan recruiter gitu. Jadi waktu itu udah janjian sama recruiter, kalau misalnya ada lu kirim 5 kandidat terus semua yang ditolak, please let me know gitu. Ntar kita discuss bareng ini kenapa gitu. Jangan-jangan hiring manajernya juga kadang-kadang kan suka masih meraba-raba juga ya. Baru setelah ketemu 2-3 kandidat baru tahu maunya apa gitu. Jadi penting juga untuk mastiin rekruternya juga nggak patah arang. Jadi kita bareng-bareng kayak oke, your top candidates tuh sebenarnya yang mana gitu. Dan nanti kita bisa ya, tadi benar kata Mas Bibi ya, butuh banget kita align bareng si hiring manager ini bahkan sebelum rekrutmen dimulai atau ya along the way gitu ya, karena ya tadi bisa jadi dia belum tahu mau nyari orang kayak gimana. Oke, terima kasih Pak Noah dan Pak Bibi untuk jawabannya. Pertanyaan selanjutnya ditanyakan untuk Pak Bibi, apakah kandidat experience dapat meningkatkan nilai jual perusahaan di perspektif kandidat potensial? Silakan Pak. Dari Aping ya? Harusnya jawabannya itu ada kata jelaskan ya. Kalau jawaban itu pertanyaan literally cuma jawabannya iya. Jelaskan. Iya, seperti yang tadi aku udah coba sempat mention, karena again ya, kita nggak bisa nganggap sepele kandidat itu. Jadi their experience can be matters, can be not of course. Dan aku nggak bilang kita selalu pasti berhasil. Pasti ada company di saat recruiternya capek, slip of the tongue, adalah kandidat experience yang not that good ya. Tapi kayak we always aim for better candidate experience for everyone without exception. Karena again, candidate itu a human ya. We need to treat them at least accordingly as a human. They can talk, they can spread the words, and they can defining your survival ya. Your survival itu as in your company survival. Karena ya apalagi ketika era pandemi ini udah skyrocketing, tiba-tiba apa-apa viral itu kayak gampang banget ya. Itu makin bikin dangernya jadi multiplied. So I think ya penting sih. Again, despite kandidatnya memang nggak lolos atau rejected, ya at least kita nggak bilang kamu reject karena kamu bodoh gitu. Kita reject karena ya kita akan selalu cari alasan yang nggak bohong tapi juga nggak nyakitin. As in, mas spesifikasinya belum sesuai dan kita coba being transparent. Kalau misalnya kita rasa budgetnya kita belum sampai, kita bilang aja supaya they don't feel bad gitu. Kita nggak pernah pakai alasan yang I don't think you're the right one for us. Ya jelasin kenapa nggak the right one for us-nya gitu. Karena ya kita nggak sesuai nih bracketnya, kecuali masnya mau bracketnya sekian. Tapi jangan bohong juga. Ntar kalau kandidatnya bilang, ya udah saya mau deh di bracket itu, ayo lo, mau nggak gitu? Atau ya karena kayak the boss thinks that he or she can collaborate with you properly. Ini ada beberapa percentage gitu. Masnya oke nggak atau mbaknya oke nggak kalau kita proceed untuk posisi lain atau untuk role lain di waktu yang akan datang gitu. Jadi karena ya again ya kita tadi aku bilang kita nggak pernah tahu kandidat itu siapa, bisa ngomong apa ke siapa. Jadi ya kurang lebih seberapa penting ya itu necessary sih, bukan penting ya. Gitu Mbak Gabriel. Semoga menjawab pertanyaannya tadi. Oke, terima kasih Pak Bibi. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir, ada dari Alwan ditujukan kepada Pak Denny. Aku mau tanya nih, untuk para fresh graduated kan pasti mereka mau langsung kerja dan pasti preference mereka pasti habis lulus bermacam-macam. Nah, tetapi kan terkadang lowongan yang dibuka itu ada gap antara kandidat dengan requirement-nya. Nah, bagaimana cara mengatasi hal tersebut dan kita sebagai recruiter untuk mempertimbangkan hal tersebut seperti apa ya Pak Denny? Silahkan. Oke, dari sisi kandidat ini nggak sesuai requirement-nya ya? Ya. Yang pasti sih kalau menurut saya usahakan untuk cari lowongan-lowongan atau informasi loker yang kalau kita sebagai fresh graduate saya sih nyaranin untuk cari yang kayak
MDP gitu ya, terus program-program MT gitu, itu kan biasanya kualifikasinya lebih umum ya, lebih general, belum spesifik gitu ya. Paling nantinya lebih banyaknya itu paling di penjurusan, pendidikan gitu ya. Lebih di situ sih kalau menurut saya ya. Jadi kita sebagai fresh graduate ya, mau nggak mau kita harus coba dulu yang posisi-posisi seperti itu gitu. Jadi kita jangan juga expect begitu fresh graduate langsung dapat jabatan yang bagus, rada sulit kalau begitu ya. Jadi mau nggak mau kita coba yang seperti tadi saya sampaikan. Oke Pak, itu kan dari sisi pelamar. Nah kalau dari sisi recruiter nih bagaimana Pak bisa mengerti hal tersebut gitu? Mempertimbangkan hal tersebut tuh nanti Oke. bagaimana Pak? Nah, kalau dari sisi recruiter biasanya kita lihat dari hasil interview atau hasil assessment ya. Seperti apa nih assessment? Hasil assessmentnya dia ini bakatnya cenderung kemana nih? Biasanya seperti itu. Nanti kalau misalnya dia ini di tempat saya, contohnya di tempat saya itu ada namanya retail funding training program nih. Anak-anak fresh graduate kita persilahkan untuk melamar. Bahkan kita sampai ke kampus cari anak-anak fresh graduate yang kita lakukan interview di sana. Nah, dari hasil assessment ini kita akan tempatkan mereka ke program ini. Bahkan ada tahun lalu sebelum pandemi itu kita ada CSTP, Customer Service Training Program. Jadi kita bukan cari orang yang berpengalaman, tapi cari kandidat-kandidat potensial yang masih fresh banget gitu. Untuk kita kembangkan di dalam. Oke, jadi ada programnya sendiri ya Pak ya, terkhusus untuk para fresh grad. Gitu. Oke, baik. Terima kasih untuk jawabannya Pak Noah, Pak Bibi, dan juga Pak Denny. Baiklah, karena itu tadi merupakan pertanyaan terakhir, mungkin bisa kita cukupkan untuk diskusi hari ini. Namun sebelum saya tutup acara webinar kita hari ini, saya mohon izin untuk membacakan kesimpulan dari webinar hari ini. Ada beberapa poin. Yang pertama, kandidat experience berpengaruh penting terhadap citra perusahaan dikarenakan word of mouth adalah salah satu cara paling efektif perusahaan bisa menciptakan employer brand yang positif. Dan praktisi HR bisa mendapatkannya dengan meningkatkan kandidat experience. Poin kedua, di zaman sekarang ini, kandidat justru akan mencari lebih banyak review tentang suatu perusahaan dari karyawan yang masih bekerja ataupun yang pernah bekerja di sana. Real experience matters. Istilah ini menjadi penting terutama untuk kaum milenial dan juga Gen Z. Poin ketiga, dengan memberikan kandidat apa yang mereka inginkan selama proses rekrutmen berlangsung, Anda dapat mendorong top talent untuk menerima tawaran dari recruiters. Yang keempat, kandidat experience yang baik dengan proses rekrutmen yang sesuai dapat membuat kandidat tersebut akan bertahan dan menunggu hingga proses dirinya di-hire atau singkatnya menciptakan quality of hires ya. Nah, bagaimana nih Pak Denny, Pak Noah, dan Pak Bibi? Apakah kesimpulan saya tadi cukup atau ada yang mau ditambahkan atau yang dikurangi? Silahkan. Oh, good to me. Cukup kalau menurut saya sih. Oke, Pak Noah? Cukup. Oke, baik. Baik, mungkin saya tutup acara webinar kita pada sore hari ini. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk para narasumber kita hari ini, kepada Pak Denny, selaku Regional Human Capital of Head of Bank Mega TPK Regional Banjarmasin, kepada Pak Noah Gutegara Sebastian, Head of Learning and Employee Experience of Home Credit Indonesia, dan yang terakhir Pak Bibi Asda Putra, selaku VP of People at Vingroup. Terima kasih. Terima kasih juga untuk sponsor kita hari ini, yaitu Elabram dan juga Active, dan terima kasih untuk community partner kami, yaitu Event Jakarta. Saya Gabriela Purnamashanti selaku moderator mengucapkan banyak terima kasih untuk seluruh pihak yang sudah terlibat. Saya juga mohon maaf apabila ada salah kata ataupun salah penyebutan. Stay safe dan sehat selalu untuk kita semua. Sampai jumpa di webinar HR Forward berikutnya. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua.